bukan digantung oleh makhluk. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan menjadi cucunya Daud. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, bukan malah serupa dengan manusia. Tuh, sederhana kan? Sebentar bang sabar. Mana dia punya itu buktinya? Jangan cuma omong doang aja, bukti lah. Bukti gimana? Kul huwallahu ahad. Bukti mana? Tuhan itu satu. Emang menurut saudara Tuhan itu Iya, ada berapa? pasti kan buktinya kan pasti tertulis dalam Quran, mesti kan ada. Ya ada. Al-Quran surah Al-Ikhlas. Mana? Mana dahlinya? Mana dahlinya? Buktikan, jangan cuma asal ngomong aja. Dalil itu Tidak ngomong. bisa, mesti ada dalil. Mesti ada dalil biar kita percaya. Kalau ngomong kayak begitu semua orang Sakit ente, sakit. Ayo lanjut bang. Abang Zuma, hormat. Siap. Abang, saya dari Papua. Abang, saya sangat salut dengan kepandaian abang, dengan kelihayan abang sebagai seorang muslim. Saya orang Kristen abang, tapi saya salut dengan kepintaran abang. Terima kasih. Kasih bang. Di sini abang, saya cuman ini toh, mungkin oknum-oknum tertentu yang mungkin di sini membahas tentang, mungkin menyinggung atau membahas tentang agama muslim atau agama apa, tapi alangkah baiknya kita hidup di Indonesia ini sebagai negara yang punya negara yang beragam lah, punya banyak suku, budaya, adat istiadat, agama, ras. Alangkah baiknya kita di Indonesia ini kan saling menghargai lah bang, ya toh? Iya betul. Setuju banget. Kayak itu agama saya. Inti agama saya itu di situ. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Keberadaan saya di sini bang, itu karena terpanggil oleh adanya gerakan-gerakan kristenisasi. Kami tahu di permukaan memang aman kelihatan, tapi di bawah, gerakan bawah tanah itu loh. Jangan saudara kami Kristen senior mengatakan itu nggak ada, nggak bisa. Itu fakta terjadi di mana-mana. Termasuk penerbitan Bible itu sengaja menggunakan nama Tuhan kami di situ. Lalu disebut Allah. Terus Bible sengaja diganti menjadi Alkitab. Itu semua adalah program yang terencana untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Maka kami hadir kemudian untuk melakukan counter, pertahanan. Apa yang saya lakukan sini adalah pertahanan. Bagaimana para bagaimana para misionaris dari rumah ke rumah menjajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Mereka kemudian masuk kemana-mana, ke kampus, ke sekolah-sekolah, menjajakan bagaimana mereka bisa murtad, mereka melemahkan akidah umat Islam. Itu sudah terprogram itu. Jadi saya ada di sini dan teman-teman saya itu bukan karena kami membenci, tidak. Supaya saudara kami Kristen kembali kepada Kristen sejati yang menggunakan kitab Torah, katanya dalam bahasa Ibrani, yang menggunakan bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Kan harusnya konsentrasi terhadap agama masing-masing. Islam tidak pernah sedikit pun ya menyentuh ranah kekristenan. Islam. Siapa bang? Itu Terima kasih. Penjelasan dari abang saya terima, penjelasan dari abang Zuma saya terima dan saya mengerti. Memang itu alangkah baiknya seperti yang abang Zuma jelaskan, dan saya menerima apa yang sementara abang Zuma lakukan, dan memang itu abang harus teruskan untuk oknum-oknum tertentu yang sementara mungkin menjalankan hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang sementara kita mendalami kayak agama kita masing-masing begitu abang. Tapi saya salut dengan jawaban abang Zuma. Makasih abang Zuma. Makasih, salam dari Papua. Sama-sama bang. Oke saudaraku, makasih. Thank you. Salam dari Papua. Iya, salam malam Bang Zuma. Malam juga bang, malam. Iya. Shalom Bang Zuma. Iya, salam. Sehat Bang Zuma? Sehat bang, sehat. Iya. Seperti apa ini mau kita bahas ini bang? Ini terkait dengan siapa yang ada di Matius 28 itu bang. Oh, jadi seperti ini bang. Jadi saya naik di rumah bang ini
Saya bukan membahas siapa yang ada di Matius 28, Bang. Boleh, Bang? Silakan. Tapi ini tidak terkait dengan pencitraan, Bang, ya. Iya. Ini intinya kita membahas di rumah Bang ini tidak terkait dengan pencitraan tentang agama ya, Bang, ya. Memang tidak. Tapi kita di tentang sosial, Bang, ya, sosial pribadi. Iya. Abang ngerti nggak sosial pribadi, Bang? Ngerti. Seperti apa? Sosial pribadi itu contoh seperti apa, Bang? Sosial pribadi Intinya itu gini, intinya gini. Saya masuk di rumah Bang ini, saya tidak mau bahas siapa yang ada di Matius 28. Saya naik di rumah Bang ini membahas pribadi sosial. Iya, silakan. Contohnya seperti ini. Abang kan seorang Muslim. Ya kan? Iya. Saya seorang Kristen. Artinya seperti ini, Bang. Abang pernah nggak berpikiran ketika melakukan kesalahan itu abang meminta maaf seperti itu, Bang? Iya, pasti. Salah yang minta maaf. Pernah. Pernah. Intinya gini, abang bilang kan pernah meminta maaf itu tidak pernah ada di room abang, gitu. Saya setiap tutup komat ini saya akhiri dengan minta maaf. Iya. Kepada saudara Kristen, artinya kan gini, kepada Bang. saudara Islam saya minta maaf. Kenapa? Pernah, Bang, ya? Ya, sering. Jadi seperti ini, Bang. Kalau abang membahas tentang agama, Bang, jujur, Bang, ya, banyak memang kuikuti rumah abang, Edis TV atau Juma, kan? Nah, artinya seperti ini, Bang. Makanya tadi saya bilang di sosial pribadi seperti ini, Bang. Abang tadi membahas saya dipanggil. Abang dipanggil sama siapa? Seperti itu, Bang. Iya. Agama saya Kalau abang memerintahkan berbicara saya. soal, iya, artinya kan bukan. Abang jangan dulu membuat percakapan yang mengundang kontroversi pribadi abang. Artinya ini pribadi sosial pribadi ini pribadi umum, jangan pribadi abang gitu. Artinya gini, abang tadi berbicara di rumah abang, saya ikuti tadi live abang, saya dipanggil. Yang manggil abang siapa coba? Ya, agama saya yang menyeru negara ini juga menjamin kepada agama saya pemeluknya untuk menjalankan agama sesuai dengan apa yang saya imani. Begitu juga Kristen. Iya. Kristen punya amanat agung. Iya. Iya kan? Yang jelas, saya juga perintahnya amar ma'ruf. Iya, yang jelas kan abang kan kalau berbicara dipanggil itu kan pasti umat abang yang memanggil kan? Oh iya, udah pasti itu. Iya, artinya seperti ini, Bang. Abang membuat room ini menceritakan sebuah cerita atau latar belakangnya. Kita nggak ngerti tujuan arah mau kemana. Abang Juma, Siap. saya selamat malam, saya pamit turun Abang Juma, tetap Oke, Bang. Oke, Bang. semangat Abang untuk melanjutkan Siap. apa yang sementara Abang lanjuti. Kita sebagai orang Kristen tetap salut dengan Abang dan teruskan apa yang sementara Abang teruskan. Yang penting jangan merusak apa yang sementara sudah ini di Indonesia, kebinekaragaman di Indonesia ini. Siap, Abang. siap. Salam Baik, Bang, baik. toleransi dari Papua Abang Juma. Semangat Ya, Abang Juma. salam toleransi. Oke, makasih Bang, makasih. Terima kasih Abang Juma. Pamit Abang Juma. Makasih Bang, makasih. Iya. Sebenarnya justru kami di sini berapologet itu justru untuk menjaga toleransi agar supaya umat Islam itu yang telah merasa dirinya terzolimi itu merasa terwakilkan dengan adanya para apologet Islam.
Kami terzolimi dengan adanya Kristen ini di Nusantara. Kenapa bisa terzolimi? Karena Kristen mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Coba. Oke Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang orang Kristen mengambil Al-Quran Islam kan? Tadi ada Mengambil Pak Pendeta, istilah Islam, mengambil tadi ada Pak istilah Pendeta, Al-Quran. kalau memang orang Kristen yang mengambil Al-Quran Islam, tadi ada Pak Pendeta membahas Maria, malaikat berbicara dengan Maria. Itu juga ada tertulis di Islam, bukan? Nah, kenapa Abang? Di mana Kenapa tertulis Abang di Islam, di berkata- mana? Lah, tadi kan Pak Pendeta kan ada bahas. Ya, tapi di Islam tidak ada kan begitu. kata Abang kan dari mana malaikat, dari mana Maria tahu malaikat itu berbicara, dari mana kan gitu kan? Dari mana tahu itu malaikat? penulis Bible tahu kalau itu malaikat? Iya, sekarang saya tanya balik, itu kan ada tertulis di Alkitab, di Al-Quran Abang. Nggak ada di Kan ada Al-Quran. tertulis di Al-Quran kan? Nggak ada. Tentang kelahiran Maria. Lain. Ini yang Kelahiran kita Tuhan bahas. Yesus, Isa Al-Masih. Yang kita bahas ini adalah orang yang ada di kuburan. Nggak ada Nabi Isa Sekarang di kubur. begini, Abang sok pandai tentang agama orang, padahal Abang cacat Ya, logika. kenapa Anda menyerang Semua saya yang Abang sementara Anda katakan nggak itu tidak menjawab? masuk akalku. Memang kalau Anda berakal nggak mungkin jadi Kristen. Sekarang begini, Abang bilang orang Kristen. Kalau kamu berakal, kamu nggak mungkin jadi Kristen. Itu aja intinya. Begini, lebih saya logika, Pak lebih saya Pendeta logika. ngomong ketimbang Abang. Lebih saya Kalau logika. Pak Pendeta ngomong sesuai apa yang kita jalankan sesuai dengan perkataan di Alkitab. Tapi Saya kalau Abang bertanya ngomong, coba. Saya bertanya siapa yang tahu kalau itu saya malaikat? Abang ngomong nggak mengerti kita. Ya memang Kristen tak akan pernah mengerti karena Kristen itu tidak pernah mengerti tentang agamanya Oke, sendiri. sekarang begini Bang. Jadi Abang tanya, Memang Kristen itu menjadi Kristen karena akal? Kan tidak, karena dogma. sekarang begini, saya balikkan lagi. Tadi Abang tanya, dari mana penulis tahu itu malaikat? Oke, saya tanya Abang. Muhammad, bukannya dia dibilang punya mujizat belah bulan? Iya. Dari mana? Dari Allah. Dari mana Al-Quran tahu kalau Muhammad itu belah bulan? Dari mana Al-Quran Tanya tahu? Abang, dari mana? Memang di dalam Al-Quran ada disebut. Siapa dari mana yang tulis itu tahu? Dari mana yang tertulis itu tahu bahwa Muhammad Kan belah mereka bulan? melihat, mereka melihat, mereka Dari menyaksikan. mana dia tahu? Kan mereka melihat. Ya udah sama dengan Kristen juga. Maria Yang melihat. saya tanya, yang datang dikira malaikat itu bagaimana ceritanya? Di dalam kuburan ada malaikat itu duduk di atas batu. Ini malaikat. Dari mana? Malaikat itu Dari bukan mana sembarang ditahu? orang menuh. Dari mana diketahui kalau itu malaikat? Sekarang ku tanya Abang, dari mana? Mana jawaban? dari Kok cuma mana bertanya Al-Quran doang? Mengatakan Muhammad Jawaban. membelah bulan. Jawaban yang saya tanya. Siapa yang menulis itu, dari mana dia dapat? Ketika ada fitnah bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihi salam itu disalib, hari ketiga ada orang keluar dari kubur. Pertanyaannya, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat yang ada di kuburan? Itu jawab pertanyaannya. Jawab. Kenapa Abang permasalahkan malaikat? Ya Allah. Muhammad membelah bulan, gak ada bukti, hanya Al-Quran yang berkata. Kenapa Abang gak permasalahkan itu? Nabi Muhammad tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan berubah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Abang. Tanya lagi. Abang di Al-Quran berkata Muhammad membelah bulan. Nabi Buktinya Muhammad di tidak mana? pernah merubah konsep Tuhan itu bukan makhluk, itu nggak pernah dirubah. Tapi di agama Anda setelah datang makhluk itu, dia merubah ajaran Yahudi Tuhan yang bukan manusia menjadi manusia. Itu yang dipertanyakan. Soalan Bang Juma ini sama jawabannya kan serabut. Nggak bisa kita jawab ini dia balikkan lagi. Terlalu banyak kau Kita makan jawab babi. ini dibalikkan lagi. Terlalu banyak kau makan babi. Memang begini aja lah. Makanya otakmu nggak Kita adu berfungsi. aja. Gitu. Kita adu. Apa yang mau diadu? Begini.
Abang kan Islam. Ya, saya Islam. Utusan Allah abang kan Muhammad. Iya, betul. Utusan Allahku Tuhan Yesus. Nah, berarti Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama Begini, utusan kan? dengar. Tunggu. Dengar. Berarti sama-sama Nabi Muhammad utusan, dengan dengar. Yesus sama-sama utusan kan? Ah, dengar dulu. Abang nggak mengerti maksud kata arti utusan itu. Abang nggak mengerti. Dengar dulu. Dia sudah bilang mau dijilat Kita lagi adu lidahnya dulu. sendiri. Kita adu. Abang berani nggak mengadu? Sama-sama rasul. Abang Yesus berani nggak rasul, kita adu? Nabi Muhammad rasul. Setuju dulu di situ. Abang jangan dulu ngomong. Ini sama-sama utusan Allah. Anda mau mendikte Berani saya nggak gitu? mau kita adukan? Aja saya Kita langsung ke adukan gereja kalau dia. gitu. Ayo kita adu. Apa? Utusan Allah kita. Oke, berarti Anda sudah mengakui Yesus utusan. Dia kata utusan itu berarti dia Allah, datang dari Allah. Itu Berarti masuk kata utusan. iya, Tapi bukan dia kenapa Allah, berasal kalian dari orang Allah. Islam menjadikan Muhammad utusan sedangkan dia manusia biasa? Lah, Musa Dia utusan berasal atau dari Tuhan? Allah, Musa utusan atau bukan? Kutanya sama abang dulu. Bertanya terus. Makna begini, abang tidak tahu kata makna dari utusan. Bertanya terus, bertanya Saya tanya terus. abang. Nah, bertanya lagi. Arti kata utusan Allah itu apa? Nabi Rasul. Nabi Rasul. Iya, Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Arti kata utusan itu berarti dia berasal dari Allah. Makanya itu dia utusan Allah. Terus Nabi Kalau Muhammad. enggak, ngapain dia dijadikan Terus utusan Nabi Allah? Muhammad utusan siapa? Kan kalian menjadikan Muhammad utusan Allah. Ya memang utusan Allah. Nah, Muhammad berasal dari Allah kan? Iya, betul. Sedangkan Muhammad pun manusia biasa. Apa bedanya dengan Berdosa. Yesus? Apa bedanya Yesus? Nah, Tuhan Yesus kelahirannya ajaib. Ajaib apa? Perbuatannya baik. Lo baik Punya apa? mujizat. Kok jadi kayak gitu aja? Cuman gitu doang. Lebih layak Tuhan Yesus jadi utusan dibanding Muhammad. Ya, makanya kami beriman kepada Nabi Muhammad. Ente beriman Kita kepada adu. Yesus. Ayo kita adu. Ayo kita utusan adu. Allah kita. Oke, kita adu. Berani tidak? Oke, berani. Oke. Di antara Nabi Kita saya dulu, adu saya dulu, saya perbuatan. dulu, saya dulu, saya Begini. dulu, saya dulu. Saya dulu, dengarkan. Siapa yang Kalau mati? giliran abang Dengar, ngomong, dengar. abang mau dengar aku. Giliran Dengar, aku ngomong, dengar. abang mute. Dengar. Enggak. Sekarang Yaudah, aku dulu. Kamu turun kalau gitu. Supaya aku dengar abang ngomong. Ngapain kau di sini Kita kalau adu. kau nggak mendengar saya? Meong. Enak aja. Oh, aku yang punya komal, kau yang mau menguasai komal saya, terus gitu kau nggak biarkan aku ngomong. Enak aja. Emang masih penjajahan Belanda? Kan Belanda udah pulang. Tinggal agamanya doang yang tersisa. Aku masih mau kayak Belanda kau menjajah orang. Di rumahnya orang pun kau ingin jajah. Dasar pengikut Belanda. Ayo Dinda. Jadi enggak setuju dengan penyaliban itu, enggak setuju. Banget enggak setuju. Kalau saya nggak sesuai dengan nubuatan aja. Karena Masya Allah. itu tidak bisa buat main-main kan. Emang itu rencana Tuhan kalau nubuatan. Betul. Ya. Mazmur 91, Mazmur 118, malah Yesus mengatakan di Mazmur 19 nomor 17 itu, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di data dua-duanya, kenapa bisa kita mengatakan itu Yesus? Data dua-duanya jelas mengatakan bahwa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Bukankah di dalam KPR 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti sesuai dengan pernyataan Yesus Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, Mazmur mengatakan di sana Yesus adalah batu penjuru dan Yesus berkata, aku tidak akan mati, nomor 17-nya. Jadi memang Yesus tidak disalib. Betul itu. Nubuatan itu nggak boleh diganggu gugat, itu sudah tepat. Setuju saya di sana. Luar biasa. Ya sebenarnya gini. Kata-kata Allah itu kalau kami nggak pakai sih. Kami sesuai dengan apa? Bahasa Yesus saja Aram. Kan Yesus mengatakan Allah. Allah bukan Allah tetapi ilah. Dia beda. Beda. Jadi kami kenapa Unitarian tidak pernah menyerang atau mengcounter Islam, nggak pernah, karena memang sudah beda, di situ sudah beda.
Karena tugas kami hanya memberitakan Injil kepada mereka yang tersesat. Iya, iya. Gitu, bukan untuk mendebat gitu, enggak. Apabila Yesus Yesus diejek, di apa? Kami nggak marah karena di kita pun ada. Jika engkau melawan anak manusia, kalian tidak berdosa. Tapi kalau kalian melawan Roh Kudus baru berdosa. Nah, Yesus bukan Roh Kudus, beda. betul. Kan gitu. Markus 3 nomor berapa itu? 29 ya? Iya, kayaknya iya betul. Ya itu dia, setuju saya. Yesus tidak disalib berarti dia tidak mati. Yesus tidak mati Tidak berarti mati, Yesus tidak pernah bangkit. mati. Nah, Yesus tidak pernah mati. itu mantap. Itu baru ajaran Yesus. Kalau mereka ini memang rada-rada aneh memang. Ya, cuma pengen ngasih tahu sih. Kami Unitarian bukan Unitarian yang modern. Kami Arius. Mantap kali bah. Beda. Arius Kami yang melawan Unitarian. luar biasa. Gitu. Iya. Saya setuju. Kalau Arius saya ada di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Mantap. Itu baru betul. Arius itu sekte yang benar. Tapi dia kalah ya pada saat ini ya. Konsili ya. Ya kalah karena kalah Kalah banyak. Iya diputuskan oleh raja gitu loh. Pada saat itu masih ada Yesus pun mereka yang kalah. Iya betul. Itu aja. Benar. Halo. Halo saudara. Dari tadi orang ini minta naik. Kalau naik nggak pernah ngomong dia. Cuman gitu doang. Nama serem, tapi penakut. Halo, semangat malam. Ayo Bang Juma, oke. Saya kasih Juma ngomong, oke. Ngomonglah. Sekarang begini Bu, coba tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus nih. Kalau dia Tidak usah, karena saya jawab pun nanti Bang jadi- Juma membalikkan ke jalan yang jadi, sesat. Ibu Itu mau saya nggak ngapain? mau. Ibu mau Itu ngapain di namanya sini? mempermainkan. Ibu mau Itu ngapain? namanya kita gini aja. Yang tadi kita lanjutkan. Kita Oke, baik. adu utusan Baik. Allah kita. Baik. Oke, Bang Juma dulu ngomong. Nanti saya ngomong. Oke. Bang Juma dengar, jangan mute. Iya. Kita oke. adu. Baik. Utusan adalah Bang Juma Muhammad. Utusan adalah saya Tuhan Yesus. Baik. Kita adu mana yang layak. Oke, baik. Nabiku mati dalam keadaan mulia. Yesusmu mati dalam keadaan terkutuk. Jawab. Udah. Jawab. Oke. Muhammad mati dalam keadaan mulia itu berarti dia mentingkan diri sendiri. Dia tidak mempedulikan umatnya. Jawab dulu kenapa? Dengar. Sedangkan Tuhan Yesus mati dikarenakan anak manusia, dosa manusia. Jangan ke Yesus situ. tidak egois. Saya nggak jawab Tuhan itu. Yesus Makanya tidak kamu egois. itu sering Dia dikit karena mati otakmu nggak dikarenakan nyambung, nggak nyambung Berbeda, otak kau kan? itu, nggak nyambung. Muhammad mati Umatnya, Mati dengar. Umatnya Yesus harus paham nih. Yesus mati apa yang terkutuk. saya tidak paham. Yesus mati terkutuk enggak? Kutanya dulu samamu. Begini, saya tanya Bang Juma ya. Kok Kalau bertanya? ada orang Saya di yang depan Bang bertanya. Juma, dengar. Yesus mati terkutuk enggak? Begini saja, saya udah. karena Kau turun. bukan mati terkutuk begitu. Apa pula kalau bukan mati terkutuk itu? Dalilnya apa? Kristus, dengar dalilnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Oke,
Bagaimana kau bisa melawan Begini. nabiku dengan Yesusmu yang terkutuk itu? Begini, abang jangan menyembunyikan. Abang bilang Muhammad mati dengan apa? Muhammad mati kena racun oleh Nabi istrinya, Muhammad Zainab. meninggal dengan mulia. Yesus abang bilang mati mana dengan itu namanya terkutuk. berbohong. Pendusta. Yesus mati, Muhammad lebih kecil mati dibanding mati Tuhan dengan Yesus. jalan kutuk, betul nggak? Muhammad mati diracun istrinya Zainab. Mana dalilnya? Loh, mana dalilnya? Semua Islam tahu Nah, itu kan kalau ditanya mana dalilnya, inilah kalau umat Paulus begitu. Mana Nabi dalil Muhammad, abang? Sekarang begini, Nabi mana Muhammad, dalil abang? Nabi Muhammad Muhammad mati dengan syahid. ketika Mana dalil abang? Ketika Nabi Muhammad menjelang kematiannya, dia menyeru kepada Tuhannya, umatku, umatku. Sekarang begini, Yesus mati, apa teriakannya? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Apa itu? Mana dalilnya Muhammad mati syahid mana? Loh. Mana dalilnya? Tunjukkan. Sekarang Tunjukkan mana dalilnya Muhammad mati syahid. Ali Imran Mati ayat mana? ayat 169. Tunjukkan, bukakan. Sekarang siapa yang mati dalam keadaan terkutuk? Yang ada Siapa Muhammad yang mati kena racun. Siapa yang mati terkutuk? Lebih najis. Siapa yang mati terkutuk, Ibu? Loh, Muhammad lah mati kena racun. Nah, inilah Istrinya yang meracun. inilah kalau babi jadi manusia. Sadis. Ini babi jadi manusia. Loh, Babi jadi manusia, dongok. Bicara tentang Nabi Muhammad tanpa dalil. Aku udah kasih dalil. Galatia 3:13 tidak ada disentuh. Inilah kalau manusia sering ditidurin sama babi, otaknya nggak jalan. Yesusmu tuh, dia mati dengan jalan kutuk, Bahlul. Kau yang mengamini itu, kau yang mengamalkan itu, kau yang mengajarkan itu. Agamamu tuh yang mengajarkan itu. Yesusmu mati dengan jalan kutuk, itu agamamu. Yesus mati teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuanku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu bukti bahwa itu bukan Yesus, Bahlul. Yesus mengatakan, Bapa tidak akan mungkin membiarkan aku seorang diri. Itu Yesus yang asli. Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 8 nomor 17, 18, 19. Yohanes 14 nomor 31. Itu Yesus yang asli tuh. Bapa tidak akan meninggalkan aku seorang diri, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dengan dirinya. Yesusmu beda. Setelah minum racun anggur kan, teriak-teriak gitu di atas salib. Apa pula? Itu bukan Yesus. Paham itu? Belajar lagi kalian. Terima kasih Bang Ruma atas waktunya. Siap. Saya nyimak di bawah aja. Oke Dinda, makasih. Selamat malam ya. Malam. Itu bukan Yesus. Nabi Muhammad menjelang kematian, umatku ya Rabb, umatku, selamatkan umatku. Yesus menjelang kematian, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan kok gitu? Halo, semangat malam. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari Kristen. Kok diturunin aku Bang? Kristen aku Bang Juma. Yang naik tadi, yang Abang turunkan. Buka kamera Bang, buka kamera. Lagi di kebun aku Bang. Maaf ya Bang ya, aku lagi di kebun Bang. Di sini aturannya buka kamera soalnya. Iya, tapi aku di kebun Bang. Tapi cuman lah kalau Abang turunkan nggak apa-apa juga lah. Tapi aku di kebun Bang. Sudah, nanti aja kalau sudah bisa buka kamera Bang. Karena saya berbicara dengan suara doang, kayak Paulus rasanya. Nanti aku bilang, siapakah engkau Tuhan? Nah, kan bahaya. Kalau saya teladani Yesus, Paulus bahaya itu. Anda bisa jadi Tuhan nanti.
Halo. Semangat malam. Minggu tadi bilang mengaji. Halo Mama Aji. Ayo. Halo, semangat malam. Halo Bang, Halo juga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Malam. Halo. Untuk Muslim bisa nih Bang, naik. Halo, Halo. Semangat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tolong yang Muslim jangan minta permintaan dulu ya. Kita masih kita masih fokus ke non Muslim dulu. Halo, semangat malam. Halo, halo, selamat malam. Malam. Iya, dari Kristen Bang. Ya, Silakan buka kamera. kamu itu cuma pengecut, tidak bisa mau jawab orang punya pertanyaan, goblok, babi, kau. Tapi babi sering dimakan. Dia menyebut babi karena babi itu menjijikkan, makanya dia bawa sebutnya. Tapi dimakannya. Lucu. Gak malu nyebut makanannya sendiri. Mengumpat makanannya diumpat. Halo Bang Suma. Halo juga. Itu Bang Suma, tolonglah situsnya diblokir aja lah itu Bang Suma. Apalagi? Benci aku nengoknya. Yang mana? Ini lambe sama selat 4D ini, buang aja lah itu, semak jadi merusak generasi bangsa itu. Dah. Mana lagi? Selat 4D. Nah, Assalamualaikum Mas Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Halo Juma. Lonte tua ini naik lagi. Mulutmu aja. Pikir kau berilmu, nggak apa-apa. Sudah nggak ada ilmu. Pesundal surga. Kau naikkan juga ya Juma. Naik lagi anak babi ini. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Diam-diam baik, Bang. Seriawan ya. Halo, semangat malam. Ya, Buka kamera.
Kau jelaskan dulu, benar nggak Muhammad itu kena racun, dia mati kena racun? Yang Kau mati jelaskan. itu ada juga Tuhan mati kena tombak. Orang mati kena racun wajar. Ya tapi Iya, kalau berarti Tuhan mati betul. kena tombak, Berarti itu betul Muhammad mati kena racun. kalau dia kena racun emang kenapa? Dia kan manusia. Kalau Tuhan mati kena tombak gimana? Pertanyaannya berarti betul dia mati kena racun. Kalaupun betul dia manusia wajar. Kok malu Nabi kau mengakuinya? Zakaria banyak nabi-nabi dibunuh. Itu ya biasa. Iya. Matius 23, nomor 32, Kau akui 33, dulu betul atau 35. tidak dia kena racun. Nah, Mati sekarang kena pertanyaan racun. saya, betul nggak Tuhanmu mati kena tombak? Jawab dulu. Jawab Betul nggak dulu. dia mati kena racun. Jawab dulu. Kalau dia kena racun, dia manusia wajar. Kalau mati kena tombak, tapi dia Tuhan gimana? Dasar Dia kan bahlul. emang mati kan. Tuhan mati kena tombak biasa aja. Manusia mati kena racun luar biasa. Ya otak kebalik. Tuhan mati kena tombak biasa aja. Manusia mati kena racun baru luar biasa. Ya kan dongok. Halo, semangat malam. Ya, halo. Buka kamera, Abang. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan buka kamera. Iya Bang, hanya mau lurusin saja, jelaskan saja dulu pertanyaan tadi Bang, apakah benar itu Muhammad mati kena racun? Iya sudah itu saja Bang. Jawab dulu, apakah betul Tuhanmu mati karena tombak? Oten. Kapan warasnya sih kalian? Silakan. Oten yang sedikit agak cerdas, silakan. Semangat malam. Malam Bang. Ya, dari Kristen Abang. Aku mau nanya nih, yang sama adik tadi, dia kan Kristen Unitarian. Itu pemakan babi nggak sih Bang? Aku nggak tanya apakah dia makan babi atau tidak. Nah tadi saya mau nanya. Yaudah Bang, itu aja mau tanyain. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman non-muslim, silakan minta permintaan. Ayo ngebahas ini. Halo, semangat malam. Halo. Ntar Bang, ngelik Bang. Ya, dari mana ini? Kristen? Nah, Islam lah Bang. Halo, semangat malam. Halo. Coba yang muslim dibatalkan dulu dong permintaannya. Banyak kali di sini. Ada 50-an. Bingung juga kita yang mana nih yang muslim, yang mana yang non-muslim. Bisa nggak teman-teman yang muslim ini dibatalin? Halo, semangat malam. Semangat malam. Bang. Dari Kristen Abang. Halo. Ya, saya Abang kawannya Abi Effendi. Abang kenal Abi Effendi yang dari Aceh, Bang? Oh, Fendi Aceh. Coba Abang undang dulu biar enak ngobrol kan.
Katanya temannya. Ya kawan-kawan saya bang, kawan satu pondok dulu bang. Jadi kan ya coba kalau abang cuma kenal tolong diundang kan biar Udah pernah biar dialog. kitanya dengar sama-sama. Udah pernah dialog dengan saya itu, udah pernah berdebat sama aku juga. Ya maksud saya gini bang kan. Kalau misalnya nanti kapan-kapan abang undang lagi kan, ya minimalnya jangan menghina Nabi aja kalau dia masalah masuk agama belok, masa agama Kristen ya itu hak dia kan. Itu pun karena kemauan jalan dia itu kan. Minimalnya jangan menghina Nabi. Kami sebagai orang Aceh juga kayak mana bang bilangnya bang? Sangat sakit bang. Bukan kami orang Aceh aja kan, seluruh umat Islam. Cuma karena saya orang Aceh, makanya saya ngomong kami orang Aceh. Bila ketemu dia memang sudah halal darahnya, gitu bang. Ya begitu aja bang bang Zuma. Baik. Salam bang Zuma, saya orang Aceh bang. Ya, makasih. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo bang. Ada onde-onde kah? Halo, semangat malam. Tes. Semangat malam. Halo Jen. Jengkel. Yang muslim tolong please, banyak kali permintaan bah. Wih. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Yang muslim kerjasamanya dong. Ini apa ini ya? Saudara fakta bola. Halo, semangat malam. Halo. Ya, dari gereja mana? Bang, saya nggak bisa on cam ya ini ya. Bisa. Bisa tinggal diterima. Silakan. Oke. Saya mau ngasih tahu aja bahwa yang tadi nenek-nenek itu wajib ditangkap bang, saya ada videonya nih. Nenek yang mana? Nih yang tadi nih, ntar dulu. Ini yang tadi nih wajib ditangkap. Ini yang tadi. Ini tangkap bang, tangkap. Memang dia penghujat memang sih. Setiap dia ngomong tuh mulutnya memang cuma ada hujat. Tadi dibilang Al-Quran, di Al-Quran Nabi Muhammad mati diracun katanya.
Nah, itu aja terus suka menuduh Nabi Muhammad mencabuli. Udah sih bang, itu aja bang. Oke, makasih. Ramein, Makasih. Bang. Tangkap aja, tangkap. Oke. Di monitor kok sama Akun TikToknya. Oke. Buat teman-teman yang mau mampir, silakan. Di monitor kok sama teman-teman kita. Kalau emang sudah memenuhi syarat, memenuhi unsur ya kena pasti. Kita serahkan kepada mereka, teman-teman kita yang ada di bawah, yang monitor ini. Halo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, saya Muslim. Cuma mau speak up sedikit. Saya sering nonton, terus sama teman-teman yang lain juga. Dan saya pernah ragu Bang, waktu Abang bilang masih ada pemurtatan sampai detik ini. Sampai akhirnya saya lihat sendiri di mata kepala aku Bang. Tahun lalu saya di Makassar, itu laki-laki 2 orang bicara di depan pagar sama kakakku. Saya pikir apa dibahas ini? Ternyata pas pergi itu orang, dia mengajak kakakku supaya murtad. Ternyata memang betul ya Bang, sampai masih ada sampai detik ini seperti itu ya. Semakin gencar sekarang. Semakin gencar. Iya Bang. Iya, cuman itu aja Bang, cuma mau kasih info. Makasih. Bahwa masih ada itu di Makassar sampai detik itu ternyata. Iya, sampai detik ini. Maros itu sudah menjadi basis mereka. Saya bisa tunjukkan karena saya di Sudiang Bang. Saya langsung terjun ke lapangan. Saya temui mereka di dalam hutan bikin gereja. Banyak gereja dalam hutan di Maros itu. Oh, iya saya kaget, kakak saya bilang. Jadi kita juga kaget Bang, kira nanti dihipnotis ini karena bicara di pagar. Baru kakakku bukan orang di sana, maksudnya datang di liburan. Bahaya memang, hati-hati. Iya. Hati-hati. Oke, Mereka terima itu kasih, salah Bang. jualan Tuhan bule. Iya, sama-sama. Iya. Kasih informasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, informasinya itu betul. Iya, sama-sama. Halo, semangat malam. Halo. Jadi memang ada Tuhan bule yang mereka jajakan dari pintu ke pintu. Tuhan mereka kan sudah nggak laku di barat tuh. Jadi mereka menjual Tuhan mereka dari pintu ke pintu. Mana tahu ada yang mau membeli. Ya halo. Halo. Semangat malam. Halo juga. Selamat malam. Iya malam. Dari Kristen. Ya benar. Ya silakan buka kameranya Bang. Silakan. Halo semangat. Halo semangat malam saudara predator. Tolong teman-teman yang muslim untuk jangan ajukan permintaan dulu ya. Boleh ya? Ada 40 lebih. Masalahnya moderator sudah pada istirahat ini teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam, saudara Panoan.
kasih teman-teman semuanya yang mendukung kegiatan kita ini. Masya Allah, luar biasa kalian semuanya. Halo, semangat malam, saudara Ato. Wih, udah pagi di sana. Halo. Ayo teman-teman, silakan naik yang non Muslim. Halo, selamat malam. Halo. Udah tidur dia. Minta permintaan habis itu tidur. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo teman-teman. Muslim ini Muslim. Tapi sudah di atas, malu-malu dia bicara teman-teman. Masih iri, dia ingin ngomong tapi malu. Karena yang diajak ke atas ini kan non-Muslim, tapi ternyata mereka yang naik. Malu dia. Seakan-akan nggak punya kuping kan gitu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Ada onde-onde kah teman-teman? Halo King. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Selamat malam. Malam abang, dari Kristen bang? Iya, dari Kristen bang. Boleh buka kamera silakan. Bentar bang ya. Boleh. Lagi mati lampu nih bang soalnya bang. Aduh, bentar bang. Coba dinyalakan lagi. Loh, tokennya habis ini bang. Oke bang. Oke. Oke, silakan. Biasa masih sering baca Bible? Masih lah bang. Masih ya. Berarti Matius 28 paham ya? Matius 28 ayat berapa itu bang? Dari data pertama sampai data terakhir nomor 20. Matius 28. Siap. Apa itu bang isinya bang? Di situ diterangkan terkait dengan Maria pergi ke pemakaman tempat Tuhan Anda dikubur, dan setelah sampai di sana, di situ ada seorang malaikat yang menampakkan diri katanya. Pertanyaannya, dari mana penulis kitab Anda tahu kalau itu adalah malaikat? Karena nanti setelah itu ajarannya rada aneh tuh. Setelah yang ngaku malaikat ini, yang dikatakan malaikat ini bereaksi dan mendatangi orang-orang, maka orang-orang itu akan menjadi aneh, termasuk kepada Paulus. Nah, Ya itu kan pertanyaannya, bang. dari mana penulis Bible tahu kalau itu malaikat? Silakan. Ya itu kan bang, dia menuliskan karena dari saksi-saksi itu bang. Saksi-saksi yang telah melihat, termasuk Maria yang telah melihat juga gitu bang. Ya, maksud saya, dari mana saksi-saksi tahu kalau itu malaikat?
Ya langsung melihat sendiri loh bang. Langsung jelas lihat sendiri bang. Iya, dilihat itu maksudnya gimana dia bisa tahu bahwa itu malaikat? Ya malaikat itu kan berbicara langsung bang, bahwasanya Yesus telah bangkit. Kan bercahaya itu bang, ketika dilihat itu. Maksudnya bercahaya gimana? Kan mobil truk juga kalau malam cahaya lampunya luar biasa itu. Apakah itu juga malaikat? Ya beda lah bang cahayanya bang. Kita kan kalau melihat itu di dalam kitab Abang sendiri mengatakan bahwa iblis pun bisa seperti malaikat terang. Nah sekarang bagaimana bisa mengetahui bahwa itu adalah malaikat, itu adalah iblis? Padahal sama-sama bisa seperti malaikat terang. Jadi begini loh bang, itu kan menurut saksi-saksi terutama Bunda Maria itu kan telah melihat langsung bang, dan muridnya si ini siapa nama muridnya itu Simon Petrus itu kan langsung bang, langsung melihat ke makamnya Yesus Kristus dan langsung. Ya, yang saya tanya, mereka melihat, oke. Dari mana mereka tahu kalau yang mereka lihat itu malaikat? Kan iblis juga bisa nyamar malaikat. Betul bang. Begitu tega kau meninggalkan pertarungan tanpa satu ronde pun. Oke teman-teman sekalian, agak berat kita mencari saudara kita Kristen yang paham Bible. Padahal ini adalah dasar kepercayaan mereka bahwa yang keluar dari kubur itu Yesus Tuhannya. Ya, halo, saudara Dinda. Halo. Cam dulu bang. Iya, silakan. Dari Kristen ya? Terima dulu. Lu kok terima dulu gimana ceritanya? Ini kok nggak ada gambar saya? Sakit ini. Dari Kristen? Bukan, saya yang tadi. Yang mana? Yang fakta bola. Nggak bisa, akunmu ini nggak bisa kebuka. Oh, ini bang. Barangkali ada yang mau mampir ke akun saya yang tadi yang nenek-nenek itu, biar ditangkap. Yang ini akunnya. Iya, kita udah samperin teman-teman kita melalui DM. Sudah jadi perhatian. Iya, ini saya barangkali ada yang mau mampir ke akun yang ini gitu. Iya, oke. Halo, semangat malam. Halo. Teman-teman, bagaimana teman-teman? Nggak ada lagi oten, kita istirahat lagi ya. Oke, boleh ya? Udah jam 2:15, besok lagi kita lanjut. Boleh ya? Boleh dong. Kita istirahat dulu, besok lagi baru kita lanjut. Oke, sepakat? Sepakat dong. Teman-teman, terima kasih banyak. Masya Allah, udah kumpul di sini. Udah banyak yang beri dukungan kepada kita dan alhamdulillah hasil kerja kita bersama teman-teman sekalian sudah banyak yang orang baru yang masuk di akun kita ini menonton. Saya perhatikan dari tadi akun-akun baru yang masuk, yang sebelumnya belum pernah masuk sini,
Alhamdulillah ada ribuan teman-teman. Mungkin ada kurang lebih 5.000 kali akun-akun baru yang masuk, yang sebelumnya saya nggak pernah baca. Saya kan kok kayak gini sambil lihat komennya, lihat nama-namanya, dan saya perhatikan banyak kali orang baru, akun baru yang masuk tadi teman-teman. Termasuk yang memberikan gift itu orang-orang baru. Luar biasa, artinya usaha keras kita udah membuahkan hasilnya. Pelan-pelan, tadinya yang mungkin tidak pernah tahu tentang dunia apologet, sekarang mereka udah pada tahu. Minimal mereka udah lihat sekali, oh ternyata begini. Ada diskusi lintas agama rupanya di sosmed, di komal TikTok. Artinya bahwa semakin ke depan, semakin banyak orang yang menyimak diskusi kita, akan semakin bagus teman-teman sekalian. Artinya akan semakin banyak umat Islam yang akan terhindarkan dari gerakan pemurtadan. Karena tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kita terjadi kristenisasi, terjadi ajakan untuk murtad dengan berbagai macam bujukan rayuan yang bisa membuat mereka yang awam untuk jatuh kepada keadaan mereka meninggalkan Islam hanya gara-gara materi atau karena perempuan atau karena laki-laki. Itu yang terjadi. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Untuk itu terima kasih banyak kepada semua yang telah membantu, ya khususnya teman-teman yang ada di sini. Kita tembus sampai 4M teman-teman, 4M malam ini. Kita di Liga A bergeser ke angka 52, populer ke-7 seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir juga masih ada 10.000 lebih. Ini keren. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Yang sebelumnya ya jarang kita temukan kondisi ini terjadi di khususnya Komal Bang Suma ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua atas kerjasamanya. Ya, akun kita semakin dikenal, akun kita semakin populer. Artinya jangkauan untuk melindungi anak-anak kita dari gerakan pemurtadan itu semakin meluas. Gerakan pemurtadan akan semakin tersudutkan dengan adanya para apologet ya, untuk mengkanter ajaran dari seberang, yang mana pola yang mereka gunakan adalah menyamarkan ajaran mereka dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pencapaian kita sudah sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dari tim Apologet Islam Indonesia kepada seluruh umat Islam yang mendukung kegiatan kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Allah melimpahkan rahmat, hidayah, berkah, usia dan juga rezeki serta anak-anak yang soleh dan soleha, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya candaan yang berlebihan. Saya minta maaf teman-teman muslim. Itu saya lakukan karena mengusir rasa ngantuk aja biar semangat gitu kan ya. Dan kepada saudara saya Kristen dan Muslim, bila ada kata-kata yang menyakiti hati Anda dari kebenaran yang saya sampaikan, ya mohon maaf, anggap saja itu obat. Anggap saja itu obat. Karena tidak mungkin saya menghentikan kebenaran itu, nggak mungkin. Apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran saya, dan bahkan di dalam kitab Anda sendiri dinyatakan seperti itu. Uraian saya berdata, berdalil, dan ya terkadang memang tidak terukur, meski seorang pendeta sekalipun. Sama seperti pendeta yang tadi, saudara-saudara menyimak bagaimana seorang pendeta itu kalang kabut hanya untuk menjelaskan secara sederhana pun tak sanggup. Dia bolak-balik sana kemari menjelaskan tentang imannya, tapi apa yang terjadi? Yang ada ujung-ujungnya hanya ribut dengan masker, ribut dengan hal-hal yang sepele gitu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf teman-teman Kristen. Dalam agama saya jelas amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan kebenaran itu dan singkirkan kemungkaran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi baiklah kita tutup. Besok kita jumpa lagi rekan-rekan sekalian, insya Allah sekitar jam 9 pagi
Kita udah buka besok pagi karena siangnya kita ada kegiatan. Untuk itu sekali lagi sebelum kita tutup secara resmi, saya mohon kepada teman-teman sekalian untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada salah satu sahabat kita yang meninggal dunia, ya ibu bunda yang kita cintai, sebagai salah satu pendukung apologet Islam Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan bantuan kepada rekan-rekan semuanya, bahkan memberikan bantuan juga kepada non-muslim ketika ada ajakan. Ya teman-teman sekalian, kita ucapkan kemudian belasungkawa ya teman-teman ya. Ucapan yang turut berduka cita yang mendalam kepada Ibu Dewi Ratna Sekarwati binti